Halo semuanya, Assalamualaikum. Sebuah kisah terbaru di hari Minggu ini di tanggal 31 Agustus 2025. Misteri KKN Desa Kasihan, sebuah kisah yang ditulis oleh Luna Luminosa. Mari kita mulai selengkapnya. Untuk teman-teman yang sedang demo, semoga semuanya diberi keselamatan. Amin. Apa ini desanya? Rina menyeka keringat di keningnya sambil menatap hamparan sawah yang mengering di bawah terik matahari sore. Angin laut dari pesisir utara Jawa Timur terasa asin menerpa wajah mereka. Sepertinya iya. GPS udah nunjukin kita sampai di Desa Kasihan. Aldo mengangkat tasnya dari bagasi angkot tua yang baru saja mengantar mereka. Debu berterbangan ketika sopir angkot menyalakan mesin dan pergi meninggalkan mereka berlima di tengah jalan tanah. Maya melepas topi dan mengipas-ngipas wajahnya. Panasnya gila. Untung cuma sebulan di sini. Jangan bilang gitu, Mai. Kita kan datang untuk membantu warga sini, tegur Doni sambil merapikan kacamatanya yang berembun. Sari yang paling pendiam di antara mereka hanya mengangguk sambil mengamati suasana sepi di sekitar mereka. Tak ada satupun warga yang terlihat. Padahal menurut jadwal, mereka seharusnya dijemput oleh perangkat desa. Itu ada orang. Maya menunjuk ke arah balai desa yang terlihat di ujung jalan. Seorang pria parubaya berjalan menghampiri mereka dengan langkah tergesa-gesa. Maaf, saya Pak Tarno, sekretaris Desa Kasihan. Pria itu mengulurkan tangan sambil tersengal-sengal. Tadi ada urusan mendadak, jadi agak terlambat menjemput. Tidak apa-apa, Pak. Doni menjabat tangannya. Kami mahasiswa KKN dari Universitas Airlangga. Saya Doni, ini teman-teman saya, Aldo, Rina, Maya, dan Sari. Pak Tarno mengangguk-angguk sambil mengusap keringat di pelipisnya. Iya ya, kepala desa sudah menunggu di balai. Mari saya antarkan kalian ke tempat menginap dulu. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang mulai lenggang karena matahari semakin condong ke barat. Pak Tarno berjalan di depan sambil sesekali menoleh ke belakang, memastikan mahasiswa-mahasiswa itu masih mengikutinya. Pak, desanya sepi sekali ya Pak? Tanya Rina sambil memperhatikan rumah-rumah penduduk yang kebanyakan tertutup rapat. Oh, warga sini memang jarang keluar sore-sore. Biasanya istirahat dulu sehabis kerja di sawah. Pak Tarno tersenyum, tapi ada sesuatu dalam matanya yang tidak sampai ke senyumnya. Mereka melewati jalan kecil di kiri kanannya ditumbuhi pepohonan rimbun. Bayangan daun-daun membuat suasana menjadi sedikit gelap meskipun hari masih sore. Angin bertiup pelan, menimbulkan suara desiran di antara dedaunan. Rumah singgah kalian tepat di belakang balai desa, strategis, dekat dengan pusat kegiatan. Jelas Pak Tarno sambil menunjuk ke arah bangunan sederhana yang terlihat di antara pepohonan. Maya berhenti mendadak. Pak, itu rumah apa? Dia menunjuk ke sebuah rumah tua di sebelah kiri jalan, hampir tersembunyi di balik semak-semak yang lebat. Pak Tarno mengikuti arah pandangan Maya. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Oh, itu rumah kosong. Sudah lama tidak dihuni. Tumben ada rumah kosong di desa kayak gini. Biasanya kan semua rumah dipakai ya? Komentar Aldo sambil memperlambat langkahnya. Matanya masih tertuju pada rumah tua itu. Rumah tersebut memang terlihat menyeramkan. Teras depannya penuh dengan daun-daun kering yang menumpuk aneh. Meskipun terlihat tidak terawat, struktur rumah masih kokoh berdiri. Pemiliknya kemana, Pak? Sari yang biasanya pendiam tiba-tiba ikut bertanya. Pak Tarno berhenti sejenak, menoleh ke arah rumah itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Sudah lama sekali mereka tidak tinggal di sini. Ayo, kita lanjut. Hari sudah mau malam. Maya masih ingin bertanya lebih lanjut, tapi Pak Tarno sudah melangkah dengan cepat meninggalkan mereka. Kelima mahasiswa itu saling pandang sejenak sebelum akhirnya mengikuti langkah pria parubaya tersebut. Ada yang aneh sama Pak Tarno gak sih? Pas kita nanya soal rumah itu, dia langsung canggung gitu, ujar Maya kepada Rina. Iya, aku juga ngerasa
mukanya langsung pucat, sahut Rina sambil sesekali menoleh ke belakang, ke arah rumah kosong yang semakin tertutup pepohonan. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah sederhana berlantai 1 dengan 3 kamar tidur. Rumah itu bersih dan cukup nyaman untuk ukuran desa terpencil. Ini rumah singgah kalian selama sebulan ke depan. Ada 3 kamar, 2 untuk cewek, 1 untuk cowok. Kamar mandi di belakang, sumur juga di sana. Pak Tarno membuka pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Wah, lumayan nyaman juga, komentar Doni sambil meletakkan tasnya. Kalau ada apa-apa, langsung ke balai desa ya. Saya tinggal di sebelah balai. Besok pagi jam 7 kita kumpul-kumpul untuk briefing program KKN. Pak Tarno bergegas pergi setelah menyerahkan kunci rumah. Malam datang dengan cepat di desa Kasian. Suara jangkrik mulai bersaut-sautan. Kelima mahasiswa itu berkumpul di ruang tengah yang sederhana, menyalakan lampu Petromax karena listrik desa sering padam di malam hari. Capek banget hari ini. Perjalanan dari Surabaya ke sini hampir 5 jam. Keluh Maya sambil merebahkan badannya di tikar pandan. Iya, apalagi jalannya rusak banget pas masuk ke desa. Untung sopir angkotnya sabar, tambah Doni. Aldo duduk di dekat jendela, sesekali melirik ke arah luar. Kalian denger gak tadi? Kayak ada suara musik samar-samar. Musik dari mana? Rina mengangkat kepalanya dari bantal. Entah, kayaknya dari arah rumah kosong yang tadi kita lihat, jawab Aldo sambil menajamkan pendengarannya. Mereka semua terdiam sejenak, berusaha mendengarkan. Memang ada suara samar-samar yang terdengar dari kejauhan, seperti gamelan yang dimainkan dengan tempo lambat. Mungkin ada hajatan di rumah warga yang lain, kata Sari mencoba menjelaskan, meskipun suaranya terdengar tidak yakin. Tapi kan tadi Pak Tarno bilang warga sini jarang keluar malam-malam, masa ada hajatan? Maya duduk sambil memeluk lutut. Suara gamelan itu terus terdengar sampai larut malam. Kadang keras, kadang pelan, seperti terbawa angin. Tidak ada yang berani keluar untuk memastikan dari mana asal suara tersebut. Keesokan paginya, mereka berkumpul di balai desa untuk briefing dengan kepala desa, Pak Hadi. Kepala desa Kasian adalah pria berusia sekitar 50 tahun dengan wajah yang ramah tetapi terlihat lelah. Selamat datang di desa kami. Mohon maaf kalau fasilitasnya masih sederhana. Kami berharap kalian bisa membantu program-program desa, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, ucap Pak Hadi sambil menyodorkan teh manis kepada mereka. Siap Pak, kami sudah menyiapkan beberapa program, jawab Doni sambil membuka notebook berisi rencana kegiatan. Setelah briefing selesai, mereka memutuskan untuk berkeliling desa guna mengenal lingkungan sekitar. Jalanan di desa Kasian sebagian besar masih berupa tanah dan batu, dengan rumah-rumah penduduk yang tersebar tidak beraturan. Pak Hadi orangnya baik ya, tapi kok matanya kayak ada beban gitu, komentar Rina sambil berjalan menyusuri gang kecil. Mungkin dia stres karena banyak masalah desa, jawab Maya sambil mengambil foto pemandangan sawah untuk dokumentasi. Mereka berhenti di sebuah warung kecil yang terletak tidak jauh dari balai desa. Pemilik warung adalah seorang perempuan parubaya bernama Bu Sumi yang langsung menyambut mereka dengan hangat. Wah, mahasiswa KKN ya? Sudah lama desa ini tidak kedatangan mahasiswa. Terakhir sekitar 3 tahun lalu, kata Bu Sumi sambil menyiapkan es teh untuk mereka. Kenapa Bu? Desanya kan bagus, strategis juga, tanya Aldo sambil duduk di kursi plastik yang agak goyang. Bu Sumi terdiam sejenak, tangannya berhenti mengaduk gula dalam gelas. Ya, ada beberapa hal yang membuat mahasiswa enggan datang ke sini. Hal apa Bu? Kali ini Sari yang bertanya dengan suara pelan. Bu Sumi melirik ke kiri kanan, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Kalian kemarin pas datang, lewat jalan yang ada rumah kosongnya kan? Kelima mahasiswa itu saling pandang. Maya mengangguk. Iya Bu, rumah yang tua itu, kenapa memangnya? Sebaiknya kalian jangan mendekati rumah itu, apalagi malam-malam. Suara Bu Sumi berubah menjadi bisikan. Rumah itu ada penghuninya.
penghuni, bukannya rumah kosong, Bu. Doni mengerutkan kening. Bu Sumi berhenti bicara ketika mendengar suara langkah kaki mendekat. Pak Tarno muncul dari arah balai desa dengan wajah yang tampak cemas. "Oh, kalian di sini. Saya cari kemana-mana," katanya sambil mengusap keringat meskipun cuaca tidak terlalu panas. "Ada apa, Pak?" tanya Doni. Tidak ada apa-apa kok. Hanya ingin memastikan kalian tidak berkeliaran ke tempat yang tidak semestinya." Pak Tarno melirik Bu Sumi dengan pandangan tajam. Bu Sumi langsung sibuk membereskan gelas-gelas kotor dan tidak melanjutkan ceritanya. Suasana menjadi canggung dan hening. "Kami hanya jalan-jalan sambil mengenal desa kok, Pak," jawab Rina dengan nada agak bingung. "Bagus. Kalau mau jalan-jalan, lebih baik ke arah selatan desa. Di sana ada sawah yang bagus untuk dokumentasi." Pak Tarno tersenyum paksa. "Yang penting jangan ke arah utara desa, apalagi malam-malam." Setelah Pak Tarno pergi, Bu Sumi mendekati meja mereka dengan wajah khawatir. "Dengar ya anak-anak, saya tahu kalian orang kota yang tidak percaya hal-hal mistis. Tapi di sini, tradisi dan kepercayaan itu masih kuat. Sebaiknya kalian turuti apa kata Pak Tarno." "Sebenarnya ada apa sih, Bu?" Maya tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Bu Sumi menghela nafas panjang. "Keluarga Pak Joko itu mereka meninggal dalam satu malam. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Pagi harinya warga menemukan mereka sudah tidak bernyawa di rumah. Sejak saat itu, rumah itu tidak pernah dihuni lagi." "Mungkin sakit, Bu," kata Doni, mencoba memberikan penjelasan rasional. "Tidak, Nak. Dokter bilang mereka sehat-sehat saja. Tidak ada tanda-tanda sakit atau kekerasan." Kelima mahasiswa itu bergidik mendengar penjelasan Bu Sumi. Matahari mulai condong ke barat, membuat suasana warung menjadi semakin suram. "Sejak saat itu," lanjut Bu Sumi sambil menurunkan suaranya hingga hampir tidak terdengar, "setiap malam terdengar suara gamelan dari rumah itu. Kadang ada yang melihat bayangan orang berkeliaran di teras. Beberapa warga yang penasaran dan mencoba mendekati rumah itu." Bu Sumi menggeleng. "Mereka jadi sakit-sakitan, bahkan ada yang sampai kerasukan." Malam kedua di desa Kasihan terasa berbeda. Kelima mahasiswa itu sudah tidak sebebas malam pertama. Cerita Bu Sumi terus berkecamuk di pikiran mereka. Terlebih lagi ketika suara gamelan kembali terdengar dari kejauhan. Rina tidak bisa tidur. Dia duduk di tempat tidur sambil menatap keluar jendela. Dari kamar yang menghadap ke utara, dia bisa melihat samar-samar siluet rumah kosong di balik pepohonan. "Sari, kamu udah tidur belum?" tanya Rina kepada teman sekamarnya. "Belum, aku juga gak bisa tidur," jawab Sari sambil membalik badan menghadap Rina. "Kamu percaya gak sama cerita Bu Sumi tadi?" Sari terdiam sejenak. "Aku sih skeptis, tapi entah kenapa perasaanku gak enak sejak tadi sore." Tiba-tiba Rina menggenggam tangan Sari dengan erat. "Sar, lihat itu." Sari mengikuti arah pandangan Rina. Di teras rumah kosong yang terlihat samar-samar dari kejauhan, ada sosok perempuan berambut panjang duduk membelakangi mereka. Sosok itu tidak bergerak, seperti patung yang terbuat dari bayangan. "Itu orang beneran gak sih?" suara Sari bergetar. "Gak tahu. Tapi kenapa dia gak gerak sama sekali?" Mereka berdua menatap sosok itu dalam diam. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun bergerak. Sosok perempuan itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Di kamar sebelah, Aldo terbangun dari tidur karena bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat seorang pria berlumuran darah berdiri di depan rumah kosong sambil meraih tangannya. Tolong aku," suara pria itu terus bergema dalam mimpi Aldo. Aldo terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Dia melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Suara gamelan masih samar-samar terdengar. Kali ini diiringi dengan suara seperti tangisan perempuan. "Doni, kamu dengar nggak?" Aldo mengguncang teman sekamarnya. Doni menggeliat dan membuka mata. "Dengar apa?" "Suara tangisan itu." Doni terdiam sambil menajamkan pendengarannya.
Memang ada suara seperti isakan perempuan yang terbawa angin malam. Mungkin kucing atau burung malam, jawab Doni. Tapi nada suaranya menunjukkan dia juga tidak yakin dengan penjelasannya sendiri. Keesokan harinya, anak KKN itu keliling. "Anak-anak, sini sebentar." Bu Wati, perempuan sepuh berusia sekitar 70 tahun, memanggil kelima mahasiswa KKN dari beranda rumahnya. "Kalian sudah sarapan belum?" "Sudah Bu, terima kasih," jawab Doni sambil menghampiri nenek yang ramah itu. Mereka baru saja selesai membagi-bagi pamflet kesehatan ke rumah-rumah warga. Bu Wati menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Kalian kurus-kurus semua. Apa makan nasi bungkus terus ya? Nanti sakit. Sini, Bu Wati bikinin bubur ayam." "Wah, terima kasih Bu, tapi jangan repot-repot," kata Maya sambil duduk di kursi bambu di beranda. "Tidak repot kok, justru Bu Wati senang ada teman ngobrol." Bu Wati beranjak ke dapur, tapi kemudian berhenti dan menoleh. "Tapi kalian hati-hati ya tinggal di sini." Hati-hati kenapa Bu?" Rina bertanya sambil mendekat. Bu Wati melirik ke kiri kanan, memastikan tidak ada yang mendengar. "Rumah kosong yang di dekat tempat kalian menginap itu ada sejarahnya." Aldo langsung tertarik. Sejak mimpi buruknya semalam, rasa penasarannya terhadap rumah itu semakin besar. "Sejarah apa Bu?" "Dulu rumah itu ditempati Mbah Karso sama Mbah Kartini. Mereka kakek nenek baik, tapi nasibnya tidak baik." Bu Wati duduk di kursi sambil menghela nafas panjang. "Anak-anak mereka semua merantau ke Jakarta, tidak pernah pulang. Mbah Karso sakit-sakitan, tapi tidak ada yang merawat." "Kasihan banget," gumam Sari dengan wajah sedih. "Iya nak, akhirnya mereka berdua meninggal dalam keadaan kelaparan. Tetangga baru tahu setelah seminggu karena bau busuk." Bu Wati mengusap mata yang berkaca-kaca. "Setelah itu rumah kosong beberapa tahun." "Terus gimana Bu?" Maya duduk lebih dekat, tertarik dengan cerita ini. Bu Wati menoleh ke arah rumah kosong yang samar terlihat di balik pepohonan. "Sekitar 2 tahun lalu, datang pria pendatang dari Surabaya, namanya Mas Agus. Dia kontrak rumah itu dengan keluarga Mbah Karso yang di Jakarta." "Terus dia gimana Bu?" Aldo merasa ada hubungan antara cerita Bu Wati dengan mimpi buruknya. "Mas Agus itu orangnya pendiam, jarang bergaul dengan warga. Katanya dia kerja sebagai sales, sering keluar kota." Bu Wati terdiam sejenak. "Tapi suatu hari dia menghilang begitu saja." "Menghilang?" Kelima mahasiswa itu berkata bersamaan. "Iya, motor masih ada di rumah, baju-baju masih lengkap, tapi orangnya tidak ada. Warga mengira dia pergi diam-diam karena tidak mau bayar kontrakan yang sudah jatuh tempo." Bu Wati menggeleng. "Tapi aku tidak yakin." "Kenapa Bu Wati tidak yakin?" Doni bertanya sambil mencondongkan tubuh. "Karena dia tinggalkan semua barang berharga. Dompet, HP, bahkan emas kawinnya masih ada di rumah." Bu Wati berbisik. "Mana ada orang yang mau kabur tapi ninggalin barang berharga?" Sari bergidik. "Jadi apa yang Bu Wati pikirkan? Mereka itu kenapa?" "Entahlah nak, yang jelas sejak kehilangan Mas Agus, rumah itu semakin angker. Setiap malam ada suara aneh-aneh." "Suara apa Bu?" Maya bertanya dengan suara pelan. "Suara orang menggedor-gedor pintu. Padahal rumah itu terkunci rapat, tidak ada siapa-siapa." Bu Wati menggigil meskipun cuaca cukup panas. Kadang terdengar suara orang memanggil-manggil minta tolong. Aldo merasa tubuhnya menegang. Suara dalam mimpinya semalam persis seperti yang diceritakan Bu Wati. "Bu Wati pernah lihat langsung?" tanya Rina. "Pernah satu kali. Tengah malam aku terbangun karena suara gedoran itu. Pas aku intip dari jendela." Bu Wati berhenti bicara, wajahnya pucat. "Lihat apa Bu?" Kelima mahasiswa itu menunggu dengan nafas tertahan. "Ada bayangan orang di depan pintu rumah itu. Bayangannya tinggi, seperti laki-laki. Dia menggedor-gedor pintu." Bu Wati menggenggam tangan Rina. "Yang bikin aku takut, bayangan itu tidak ada kakinya, melayang di udara." Suasana langsung hening.
Angin sepoi-sepoi terasa dingin, meskipun matahari bersinar terang. Sejak saat itu aku tidak berani keluar malam-malam, lanjut Bu Ati. Dan aku selalu pesan dengan warga sini, jangan ada yang mendekati rumah itu. Pak Tarno sama Pak Hadi tahu cerita ini, Bu? Doni bertanya. Tahu, makanya mereka selalu wanti-wanti sama pendatang untuk tidak ke sana. Bu Ati berdiri dan menepuk-nepuk rokoknya. Sudahlah, kalian jangan pikirin yang aneh-aneh. Yang penting jaga diri baik-baik ya. Sore harinya, kelima mahasiswa berkumpul di ruang tengah rumah mereka. Suasana menegang sejak mendengar cerita Bu Ati. Aku tidak bisa konsentrasi seharian ini, kata Maya sambil memegang kepala. Cerita Bu Ati terus terbayang. Sama, apalagi pas kita lewat depan rumah kosong tadi siang. Rasanya ada yang memperhatikan, tambah Rina sambil melirik ke arah jendela. Aldo tidak berkata apa-apa, tapi pikirannya kacau. Mimpi buruk semalam, cerita Bu Ati dan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Kalian percaya tidak sama cerita-cerita itu? Sari bertanya sambil memeluk bantal. Sejujurnya aku ragu, tapi Doni terdiam. Entah kenapa sejak kemarin perasaanku tidak enak terus. Menurutku kita jangan terlalu dipikirin deh, kata Maya. Kita kan datang di sini untuk program KKN, bukan untuk mengurus hal mistis. Malam mulai turun. Kelima mahasiswa itu makan malam dengan diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Suara jangkrik mulai bersaut-sautan, diiringi desiran angin yang semakin kencang. Kalian dengar itu? Aldo tiba-tiba menegakkan tubuh. Mereka semua terdiam dan menajamkan pendengaran. Terdengar suara gedoran yang berulang-ulang dari kejauhan. Tok 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 tok. Itu suara gedoran pintu yang diceritakan Bu Ati ya? Maya berkata dengan suara bergetar. Tok 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 tok. Astaga, ini benar-benar ada, gumam Doni sambil berdiri. Kalian jangan kemana-mana. Rina menarik tangan Doni. Bu Ati sudah bilang jangan mendekati rumah itu. Akan tetapi rasa penasaran Aldo tidak bisa dibendung lagi. Aku mau lihat, kalian di sini saja. Jangan gila, Dok. Maya meraih lengan Aldo. Bahaya. Aku hanya mau lihat dari jauh, tidak akan dekat-dekat. Aldo melepaskan tangan Maya dan bergerak menuju pintu. Kalau mau pergi kita sama-sama, kata Doni akhirnya. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Aku ikut juga. Sari berdiri meskipun wajahnya pucat pasi. Kalau begitu, ya udah kita semua pergi. Tapi hanya sebentar dan tidak boleh dekat-dekat, kata Rina dengan terpaksa. Kelima mahasiswa itu keluar rumah dengan perasaan campur aduk. Suara gedoran masih terdengar, bahkan semakin keras dan tidak beraturan. Tok tok tok. Mereka berjalan perlahan menuju arah rumah kosong. Bulan purnama memberikan cahaya cukup terang, membuat siluet rumah tua itu terlihat jelas di balik pepohonan. Berhenti di sini saja, ucap Doni ketika mereka sudah bisa melihat rumah kosong dengan jelas. Suara gedoran tiba-tiba berhenti. Keheningan yang mencekam menggantikan suara ribut tadi. Kenapa berhenti? Maya bertanya sambil bersembunyi di balik Doni. Aldo memicingkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Aku mau dekat sedikit, hanya ke jendela samping. Aduh, jangan. Rina mencoba menahan, tapi Aldo sudah melangkah mendekat. Doni tidak bisa membiarkan temannya sendirian. Aku ikut. Kalau begitu kita semua ikut, tapi hati-hati sekali, kata Sari meskipun tubuhnya gemetar. Mereka bergerak pelan-pelan menuju jendela samping rumah kosong. Jendela itu sebagian terbuka, dengan kain tirai lusuh yang bergoyang tertiup angin. Aldo mengintip melalui celah jendela. Matanya langsung membelalak. Ada apa? Bisik Maya di belakangnya. Ada bayangan di dalam, jawab Aldo dengan suara serak. Bayangan apa? Doni ikut mengintip. Di dalam ruangan yang remang-remang, mereka melihat bayangan seperti orang yang tergantung di balok kayu. Bayangan itu bergoyang-goyang pelan. Ya Tuhan. Maya menutup mulut dengan tangan. Itu Mas Agus, tanya Rina dengan tubuh bergetar. Tiba-tiba bayangan itu berhenti bergoyang. Perlahan,
Kepala bayangan itu menoleh ke arah jendela tempat mereka mengintip. "Lari!" teriak Aldo. Kelima mahasiswa itu berlarian sekuat tenaga menuju rumah mereka. Jantung berdebar kencang, nafas tersengal-sengal, dan pikiran kacau balau. Sesampainya di rumah, mereka langsung mengunci pintu rapat-rapat dan berkumpul di ruang tengah dengan wajah pucat. "Kalian lihat kan? Kalian lihat bayangan itu menoleh ke kita?" Aldo berkata sambil mengatur nafas. "Iya, aku lihat. Matanya seperti menatap kita," jawab Doni sambil menggigil. "Aku tidak mau memikirkan itu hantu atau bukan," kata Maya sambil memeluk bantal erat-erat. "Yang jelas ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu." Mereka tidak bisa tidur malam itu. Suara gedoran masih terdengar sampai menjelang subuh. Kadang disertai dengan suara seperti orang menjerit kesakitan. Pagi harinya ketika mereka sedang sarapan seadanya, terdengar keributan dari arah balai desa. Suara orang-orang berteriak dan panik. Ada apa itu?" Maya menengok ke arah jendela. "Ayo kita lihat," ajak Doni. Mereka bergegas ke balai desa dan menemukan sekelompok warga berkumpul dengan wajah cemas. Pak Hadi dan Pak Tarno terlihat sedang berbicara serius dengan beberapa warga tua. "Ada apa, Bu?" Rina bertanya kepada Bu Sumi yang juga ada di sana. "Bimo, si anjing kampung, kemarin malam gali-gali tanah di bawah pohon besar dekat rumah kosong," jawab Bu Sumi dengan wajah pucat. "Dia nemu tulang." "Hah, tulang apa, Bu?" "Tulang manusia, tulang tangan sama kaki." Kelima mahasiswa itu saling pandang dengan perasaan ngeri. Dugaan mereka tentang Mas Agus sepertinya benar. "Pak Hadi bilang apa?" tanya Aldo. "Pak Hadi bilang itu hanya tulang hewan. Menyuruh warga jangan panik," jawab Bu Sumi sambil menggeleng. "Tapi mana ada tulang hewan yang bentuknya seperti tulang manusia?" Pak Hadi berdiam keras. Sudah, kalian bubar dulu. Tulang itu sudah saya periksa, itu tulang kambing. Dah, jangan dibesar-besarkan. Wes. Warga tidak percaya begitu saja. Mereka berbisik-bisik dan memandang ke arah rumah kosong dengan penuh curiga. "Pak Hadi sepertinya menyembunyikan sesuatu," bisik Maya kepada teman-temannya. "Iya, reaksinya terlalu berlebihan untuk sekedar tulang hewan," sahut Rina. Sejak kejadian penemuan tulang itu, suasana desa menjadi semakin mencekam. Warga mulai enggan keluar rumah saat malam tiba, dan berbagai cerita aneh mulai bermunculan. Malam harinya, ketika kelima mahasiswa sedang berusaha tidur, Aldo kembali bermimpi buruk. Kali ini mimpinya lebih jelas dan mengerikan. Keesokan harinya, mereka ingin mencari informasi. "Kalian masih muda, belum tahu betapa kelamnya sejarah desa ini," kata Mbah Darmo sambil menghisap rokok kretek di teras rumahnya yang reot. Kelima mahasiswa KKN duduk mengelilingi kakek berusia 80 tahun itu. Mereka sengaja datang pagi-pagi setelah semalam tidak bisa tidur karena teror suara gedoran dan teriakan dari rumah kosong. "Bah, kami ingin tahu tentang mantan kepala desa," kata Aldo sambil mengeluarkan buku catatan. Bu Sumi bilang Bah paling tahu tentang masa lalu desa Kasihan. Bah Darmo membuang puntung rokoknya dan menatap Aldo dengan tajam. "Kamu, wajahmu tidak asing, mirip dengan seseorang." "Mirip siapa, Mbah?" Maya bertanya penasaran. "Mirip Pak Sastro, mantan kepala desa yang laknat itu." Bah Darmo meludah ke tanah. "Dia koruptor terbesar yang pernah ada di desa ini. Dana bantuan pemerintah untuk perbaikan semuanya diembat. Puluhan juta hilang karena ulahnya di tahun itu." Rina mencatat dengan seksama. "Terus Pak Sastro kemana sekarang?" "Menghilang seperti pengecut 5 tahun lalu. Pas akan ada audit dari kabupaten, dia kabur tanpa jejak." Mbah Darmo menggeleng jijik. Dia kabur meninggalkan istri dan anak-anaknya yang akhirnya pindah ke Surabaya karena malu. Doni bertanya dengan hati-hati. "Mbah, apa ada hubungannya dengan pria yang mengontrak rumah kosong itu?" Mata Mbah Darmo berkilat. "Si Agus, tentu saja ada hubungannya. Dia kan wartawan,
wartawan menyamar yang datang untuk menyelidiki korupsi Pak Sastro. Hah? Wartawan? Kelima mahasiswa itu terkejut bersamaan. Iya, tapi bukan wartawan sembarangan. Dia datang atas permintaan seseorang yang tahu dalam tentang kejahatan Pak Sastro. Badarmo menatap Aldo dengan aneh. Seseorang yang punya dendam pribadi. Sari bertanya dengan suara pelan. Dendam pribadi bagaimana, Mbah? Pak Sastro tidak hanya koruptor, dia juga pemerkosa dan pembunuh. Badarmo berdiri dan berjalan ke pinggir beranda. Ada seorang perempuan cantik bernama Wulan yang dia perkosa sampai hamil. Aldo merasa dadanya sesak. Terus apa yang terjadi dengan Wulan selanjutnya? Pak Sastro menyuruh Pak Tarno untuk memaksa Wulan menggugurkan kandungannya di rumah kosong itu. Tapi Wulan menolak. Badarmo mengepalkan tangannya. Menolak dan Wulan disiksa. Mereka menyiksanya sampai dia keguguran paksa. Wulan selamat, tapi jiwanya hancur. Di mana Wulan sekarang, Mbah? Maya bertanya dengan mata berkaca-kaca. Di rumah sakit jiwa di Malang. Sudah 5 tahun dirawat di sana. Kadang dia berteriak-teriak menyebut nama Pak Sastro. Kadang dia diam seperti mayat hidup. Mbah Darmo kembali duduk dan menatap Aldo dengan penuh selidik. Kamu tahu tidak siapa yang memberikan informasi tentang Pak Sastro kepada Mas Agus? Tidak tahu, Mbah. Siti Rahayu, adik kandung Wulan yang tinggal di Surabaya. Mbah Darmo berhenti sejenak. Nama ibumu siapa, Nak? Aldo merasa dunia berputar. Siti Rahayu. Duh Gusti. Mbah Darmo mundur selangkah. Jadi kamu anak Siti Rahayu? Berarti kamu keponakannya Wulan. Ibu tidak pernah cerita tentang kakaknya, jawab Aldo dengan suara bergetar. Ya tentu saja, karena ceritanya terlalu menyakitkan. Mbah Darmo mengusap wajahnya. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi, Nak. Apa, Mbah? Kelima mahasiswa itu bertanya bersamaan. Siti Rahayu juga pernah diperkosa Sastro saat dia datang ke desa ini untuk menyelamatkan kakaknya. Mbah Darmo menatap Aldo dengan mata berkaca-kaca. Mungkin kamu adalah anak hasil pemerkosaan itu. Aldo terhuyung dan hampir jatuh. Rina menahan tubuhnya yang limbung. Tidak mungkin, bisik Aldo. Mungkin, Nak. Pak Sastro adalah ayah kandungmu. Makanya kok wajahmu mirip dengannya. Mbah Darmo menghela nafas panjang. Siti Rahayu menyembunyikan kebenaran ini untuk melindungimu. Maya menangis mendengar cerita yang menyayat hati itu. Jadi Mas Agus datang untuk membalas dendam atas nama Ibu Aldo? Tepat sekali. Siti Rahayu memberikan semua informasi tentang Pak Sastro kepada Mas Agus sebelum dia meninggal karena kanker. Mbah Darmo menatap ke arah rumah kosong. Tapi Pak Sastro sudah mengendus bahaya. Dia menyuruh Pak Tarno untuk membunuh Mas Agus. Bagaimana cara Pak Tarno membunuhnya? Doni bertanya meskipun hatinya sudah menduga. Disergap tengah malam di rumah kosong, dipukuli sampai sekarat, lalu dikubur hidup-hidup di bawah pohon besar. Mbah Darmo menggigil. Aku mendengar sendiri teriakannya malam itu, tapi aku takut untuk menolong. Sore harinya, kelima mahasiswa itu berkumpul di rumah mereka dengan perasaan berat. Kebenaran yang terungkap jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Maya menggeleng. Ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Lapor polisi dengan bukti apa? Cerita hantu? Aldo bangkit berdiri. Kita butuh bukti fisik. Menjelang tengah malam mereka menyelinap menuju rumah kosong. Suasana desa sepi total. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan. Pintu belakangnya tidak terkunci, bisik Rina sambil mendorong pintu kayu lapuk itu perlahan. Mereka masuk satu persatu dengan hati berdebar. Cari buku catatan atau dokumen apapun, perintah Aldo sambil menyalakan senter ponsel. Maya menemukan sebuah tas kanvas tersembunyi di balik lemari tua. Ada tas di sini. Aldo membuka tas itu dengan tangan gemetar.
Di dalamnya ada buku catatan tebal, beberapa foto dan dokumen-dokumen penting. "Ini catatannya," kata Aldo sambil membuka halaman pertama. "Mas Agus menulis semua bukti korupsi Pak Sastro. Ini foto-fotonya." Sari menunjukkan beberapa foto yang memperlihatkan Pak Sastro sedang menerima uang dari kontraktor. Ada lagi," lanjut Aldo sambil membalik halaman. "Pak Sastro punya selingkuhan bernama Wulan. Dia hamil tapi dipaksa gugur kandung. Wulan sekarang gila dan dirawat di RSC Malang. Siti Rahayu adalah adiknya yang juga diperkosa Pak Sastro." Rina menutup mulut dengan tangan. "Jadi benar Ibu Aldo." Tunggu, ada lagi." Aldo melanjutkan membaca. "Anak yang dikandung Siti Rahayu dari hasil pemerkosaan itu dibiarkan hidup. Anak itu bernama Aldo. Siti Rahayu membesarkannya sendirian di Surabaya tanpa memberitahu siapa ayah kandungnya." "Kamu anak korban pemerkosaan Pak Sastro," kata Doni dengan suara pelan. "Makanya arwah Mas Agus terus mendatangimu. Dia ingin kamu yang membongkar kejahatan ayah kandungmu." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Kelima mahasiswa itu panik dan bergegas mematikan senter. "Shh, ada yang datang," bisik Maya sambil mengintip dari celah jendela. Sosok Pak Tarno terlihat berjalan mengelilingi rumah sambil membawa obor. Wajahnya garang dan penuh kecurigaan. "Aku tahu kalian di dalam," teriak Pak Tarno sambil menggedor pintu depan. "Keluar juga sekarang." "Bagaimana ini?" bisik Sari panik. "Keluar dari pintu belakang sekarang," perintah Aldo sambil memasukkan buku catatan ke dalam tasnya. Mereka bergegas keluar dari pintu belakang dan berlari menuju hutan kecil di belakang rumah. Pak Tarno mengejar sambil berteriak-teriak marah. "Kalian tidak boleh tahu rahasia itu!" teriaknya sambil terus mengejar. Mereka berlari terputus-putus di antara pepohonan sampai akhirnya berhasil sampai di rumah mereka dan mengunci pintu rapat-rapat. "Kita harus ke sana," kata Rina dengan mata berapi-api. Harus bertemu dengan Wulan untuk mendengar kesaksiannya langsung. Keesokan harinya, mereka izin kepada Pak Hadi untuk pergi ke Malang dengan alasan ada urusan kuliah yang mendesak. Pak Hadi mengizinkan meskipun dengan wajah curiga. Perjalanan ke Malang memakan waktu 3 jam dengan bus ekonomi. Sepanjang perjalanan, Aldo terdiam sambil menatap keluar jendela, memikirkan kenyataan pahit yang baru diketahuinya. Rumah sakit jiwa Dr. Rajiman terletak di pinggiran kota Malang. Bangunan tua dengan dinding tinggi dan kawat berduri yang membuat suasana semakin menyeramkan. "Kami ingin bertemu dengan pasien bernama Wulan Sari Dewi," kata Doni kepada prawajaga. "Wulan, dia pasien lama di sini, tapi kondisinya tidak stabil. Kadang lucid, kadang benar-benar hilang ingatan," jelas perawat itu. "Kalian keluarganya?" "Iya Bu, kami keponakannya," jawab Aldo berbohong. Mereka diantar ke bangsal C dan melihat seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun duduk di sudut ruangan. Rambutnya panjang dan kusut, matanya kosong menatap tembok. "Bule Wulan," Aldo memanggil dengan hati-hati. Wulan menoleh dan langsung berteriak histeris. "Sastro, kamu Sastro, jangan dekati aku." Bukan bule, saya Aldo." "Saya anak Siti Rahayu," kata Aldo sambil mundur. Mendengar nama Siti Rahayu, Wulan langsung tenang. Air mata mengalir deras dari matanya. "Mbak Rahayu, bagaimana dia?" tanya Wulan dengan suara lirih. "Ibu sudah meninggal 3 tahun lalu karena kanker," jawab Aldo sambil menahan tangis. Wulan menangis terseduh-seduh. "Semua ini salahku. Kalau aku tidak jadi selingkuhan Sastro, Mbak Rahayu tidak akan kena imbasnya." Maya duduk di samping Wulan. "Bule bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi?" Wulan pun bercerita sama dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Darmo. Sementara itu, mereka kembali ke desa Kasihan dengan tekad yang bulat. Bukti-bukti sudah terkumpul, tinggal menemukan jenazah Mas Agus sebagai bukti fisik pembunuhan. "Kita harus menggali di bawah pohon besar itu," kata Aldo sambil memegang skop yang dipinjam dari tetangga. "Kalau ketahuan Pak Tarno bagaimana?" Maya bertanya cemas. "Kita lakukan tengah malam. Pak Tarno pasti sudah tertidur," jawab Doni. Tengah malam, kelima mahasiswa itu menyelinap menuju pohon besar.
Di samping rumah kosong, bulan sedang terang, memberikan cahaya yang cukup untuk mereka bekerja. "Mulai dari sini," kata Aldo sambil menancapkan sekop tanah dan juga cangkul. Mereka menggali bergantian. Setelah sedalam 1 meter, pacul Doni menyentuh sesuatu yang keras. "Ada apa?" bisik Maya sambil menyinari lubang dengan senter ponsel. "Kayak tulang rusuk," jawab Doni dengan suara bergetar. Mereka menggali lebih hati-hati dan menemukan kerangka manusia lengkap. Pakaian yang dikenakan masih tersisa, termasuk dompet yang berisi KTP atas nama Agus Setiawan. "Ini dia jenazah Mas Agus," kata Aldo sambil mengangkat KTP itu. "Sekarang apa yang harus kita lakukan?" Maya bertanya sambil gemetar. "Laporkan ke polisi, tapi hati-hati dengan Pak Tarno. Dia musuh berbahaya," jawab arwah Mas Agus yang tiba-tiba muncul. "Di mana Pak Sastro sekarang?" Aldo bertanya dengan mata berapi-api. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Pak Tarno muncul dari balik pepohonan dengan wajah murka. "Kalian memang bandel. Sudah aku bilang jangan mendekati tempat ini," teriak Pak Tarno sambil memegang golok besar. "Pak Tarno yang membunuh Mas Agus," teriak Aldo sambil menunjukkan jenazah di lubang kubur. "Benar, aku yang membunuhnya. Wartawan sialan itu ingin menghancurkan hidup Pak Sastro." Pak Tarno mengayunkan goloknya ke arah Aldo. Doni mendorong Aldo hingga terjatuh, sehingga ayunan golok meleset. "Lari sekarang!" Kelima mahasiswa itu berlarian ke segala arah sambil berteriak-teriak minta tolong. Suara teriakan mereka membangunkan warga yang tinggal di sekitar situ. "Tolong, Pak Tarno mau membunuh kami, tolong!" teriak Maya sekuat tenaga. Warga mulai berdatangan dengan obor dan senter. Pak Hadi juga datang dengan tergesa-gesa. "Ono apa iki? Ada apa?" tanya Pak Hadi sambil melihat Pak Tarno yang masih memegang golok pelumuran tanah. "Pak Hadi, Pak Tarno yang membunuh Mas Agus. Jenazahnya ada di bawah pohon itu," teriak Aldo sambil menunjuk lubang kuburan. Pak Hadi mendekati lubang dan melihat kerangka yang sudah terbongkar. Wajahnya langsung pucat. "Tarno, ini benar?" tanya Pak Hadi dengan suara bergetar. Pak Tarno tertawa histeris. "Yo, bener. Aku membunuh wartawan itu atas perintah Pak Sastro. Dia ingin menghancurkan reputasi kepala desa yang sudah membangun desa Kasihan ini. Membangun dengan cara korupsi dan pemerkosaan." Mbah Darmo tiba-tiba muncul dari kerumunan. "Sastro itu iblis, bukan pemimpin." Warga langsung geger mendengar pengakuan Pak Tarno. Beberapa orang menahan tangannya yang masih memegang golok. "Kami punya bukti-bukti korupsi Pak Sastro," kata Aldo sambil menunjukkan buku catatan Mas Agus. Pak Hadi membaca buku itu dengan mata membelalak. "Duh Gusti, jadi selama ini Pak Sastro..." Pantas saja rumah kosong itu angker. Arwah Mas Agus tidak tenang karena pembunuhnya belum dihukum. Bu Hati sambil menatap Pak Tarno dengan jijik. Pak Tarno masih tertawa histeris. "Kalian pikir dengan menangkapku semuanya selesai? Pak Sastro masih bebas di Jakarta. Dia yang dalang semuanya." "Alamat Pak Sastro ada di buku catatan Mas Agus. Polisi bisa menangkapnya," kata Rina sambil menunjukkan halaman terakhir buku. Seseorang sudah menelepon polisi. Dalam waktu 1 jam, polisi datang dan menangkap Pak Tarno setelah mendengar kesaksian warga dan melihat bukti-bukti yang ada. Jenazah Mas Agus dievakuasi untuk diserahkan kepada keluarganya yang sudah menunggu di Surabaya. Kasus pembunuhan dan korupsi mulai diungkap secara resmi. Arwah Mas Agus menghilang selamanya, meninggalkan kedamaian di desa Kasihan setelah bertahun-tahun dihantui teror gaib. Keesokan harinya, desa gempar karena berita penangkapan Pak Sastro di Jakarta. Media massa mulai meliput kasus korupsi dan pembunuhan yang menggemparkan itu. "Aldo, kamu akan baik-baik saja kan?" Maya bertanya sambil melihat temannya yang terlihat lelah dan terpukul. "Aku harus baik-baik saja untuk ibu dan untuk Bule Ulan dan untuk masa depan desa ini," jawab Aldo sambil menatap ke arah rumah kosong yang sudah tidak menyeramkan lagi. Pak Hadi datang menghampiri mereka dengan wajah menyesal. "Aldo, maafkan kami yang sudah membiarkan kejahatan ini terjadi bertahun-tahun." "Yang penting sekarang kebenaran sudah terbongkar, Pak.
desa Kasian bisa mulai babak baru yang lebih baik? Jawab Aldo dengan senyum tulus meskipun mata masih berkaca-kaca. Kamu akan tetap menyelesaikan program KKN di sini kan? Tanya Pak Hadi. Ya tentu saja Pak. Justru sekarang aku merasa memiliki tanggung jawab lebih besar untuk membantu desa ini bangkit dari masa kelam. Jawab Aldo sambil memandang teman-temannya yang mengangguk setuju. Desa Kasian mulai berbenah. Dana korupsi yang dikembalikan Pak Sastro digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah lama rusak. Rumah kosong itu dibongkar dan diganti dengan taman kecil sebagai tempat peringatan agar kejadian serupa tidak terulang. Aldo akhirnya bisa menerima kenyataan pahit tentang asal-usulnya. Dia memilih untuk menjadi berbeda dari ayah kandungnya, menjadi pribadi yang membawa kebaikan dan keadilan seperti yang diinginkan ibunya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Luna Luminosa dari Sayap Emas. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada intonasi yang salah. YouTube channel Wen Antoni pamit dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya.